Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di pagi ini kembali kita bisa duduk untuk berthalabul ilmi, dan kita masih membahas tentang akhlak-akhlak keseharian dari kitab Al-Jami min Bulughil Maram, dan kita masuk pada hadis ke-15. 15 kan? 16 ya. Baik, kita baca hadisnya. An Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kul washrab walbas wa tasaddaq fi ghairi sarafin wala makhilatin. Akhrajahu Abu Dawud wa Ahmad wa 'allaqahu al-Bukhari. Dari Amr ibn Shu'aib, dari ayahnya, dan juga salam bersabda, dan bersedekahlah tanpa, dan juga tidak bersikap sombong. Taib masyarul muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, baik bicara soal makan, minum, berpakaian, dan yang semacamnya, di mana satunya tidak boleh berlebihan, israf, dan tidak boleh ada kesombongan. Dari sini kita tahu bahwa manfaatkan, atau dengan kata lain, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala asalnya menghalalkan bagi hamba-hambanya seluruh perkara dan juga rizki yang baik bagi hamba-hambanya, baik berupa makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, kendaraan, dan seluruh kebaikan yang ada di atas permukaan bumi ini pada dasarnya hukumnya halal, boleh dimanfaatkan, kecuali memang ada hal-hal yang memang tidak boleh dilakukan, seperti Allah mengharamkan bagi hamba-hambanya karena adanya kemudaratan, baik bagi agama, badan, akal, harta, atau yang semacamnya. Dan itu dijelaskan di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah 29, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'ah. Dialah Allah yang telah menciptakan bagi kalian seluruh yang ada di atas muka bumi ini. Akan tetapi tentu perkara-perkara yang baik itu, meskipun pada hukum asalnya baik-baik saja, boleh gitu kan, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala terkadang mengharamkan sesuatu yang asalnya boleh itu karena dua perkara berdasarkan hadis ini. Pertama, karena adanya berlebih-lebihan. Yang kedua, karena adanya kesombongan. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala dengan tegas dalam surah Al-A'raf 31 itu, kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah kamu, minumlah kamu, dan jangan berlebih-lebihan.
Artinya selama makan yang kita makan itu ya biasa-biasa saja, maka itu dihalalkan. Tapi kalau sudah sampai kepada tingkat derajat berlebih-lebihan, maka yang tadinya boleh menjadi dilarang. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam istilah bahasa Arab itu, Bu, ada istilah namanya tabdir, ada istilah israf. Itu secara bahasa sama aja artinya, berlebih-lebihan. Kalau kita katakan jangan dibuang, mubadzir. Makan habis nanti mubadzir. Mubadzir itu dari kalimat tabdzir, artinya berlebihan. Kalimat israf pun berlebihan, sebagaimana hadis ini fi ghairi sarafin. Tetapi ada perbedaan antara tabdzir dengan israf. Tabdzir itu dia berkaitan dengan kemaksiatan, jadi dia lebih umum. Seperti umpamanya orang mengeluarkan harta berlebihan tapi untuk maksiat, itu namanya mubadzir, Bu. Umpamanya orang kelebihan uang, akhirnya dia lari ke perjudian yang sekarang sedang marak, gitu, judi online gitu ya. Sampai saya baca berita di Jakarta itu setiap hari ratusan istri itu datang ke pengadilan agama, Bu, untuk minta cerai gara-gara judi online suaminya itu. Bahaya kan begitu. Lah, seandainya pun uang dia banyak, dan kalaupun dia berjudi, itu tidak mempengaruhi ekonomi dia, maka tetap ini diharamkan. Karena berlebih-lebihan dalam kemaksiatan itu disebut tabdzir namanya. Yang Allah katakan kanu min ikhwani syaitan, mereka adalah kawan-kawannya setan. Ya. Jadi mengeluarkan harta berlebihan pada perkara yang maksiat itu disebut tabdzir. Ataupun bukan hanya dalam maksiat saja. Pamannya ibu beli masak-masakan lah, ibu masak nih. Ibu cuman berdua saja sama suami. Tapi sekali masak kayak satu kampung, Bu. Jadi semua dimasak. Ketika dimakan itu tidak habis. Akhirnya kemudian dibuang ke tong sampah, bukan dibuang ke perut tuh, karena sudah kenyang kan. Dibagi tetangga ya tidak gitu ya, malah dibuang. Lah itu disebut tabdzir. Ini pun berlebih-lebihan pada perkara halal pun menjadi haram tuh, tidak boleh. Ini disebut tabdzir dalam bahasa Arab. Tapi saraf ini dalam hadis yang kita bahas ini kan, di sini Rasul mengatakan wa tasaddaq fi ghairi sarafin. Saraf itu berlebihan juga. Tetapi ada yang mengatakan bahwa saraf itu dikhususkan untuk perkara yang boleh. Misal umpamanya makan, minum, asalnya kan halal, Bu. Tapi ibu berlebihan sampai kenyang. Jadi ibu itu sudah kenyang, dihantam lagi, Bu, sampai kuadrat kenyangnya. Sampai tidak bisa bangkit, tidak bisa jalan, tidak bisa bernafas. Akhirnya kemudian kan memadaratkan jadinya kan, Bu, memadaratkan ke badan. Entah timbulnya banyak penyakit, timbulnya malas, mudah ngantuk, mudah tidur, malas ibadah. Itu namanya efek daripada saraf. Israf itu berlebihan. Lah ini juga dilarang. Walaupun dalam perkara-perkara yang boleh gitu ya. Tapi kalau sudah berlebihan kan jadi penyakit jadinya. Lah di sini Nabi SAW marah, boleh makan, boleh minum, ya, tapi jangan sampai berlebihan. Minum sampai kenyang, makan sampai kenyang gitu ya, sampai akhirnya tidak ada nafasnya. Makanya Rasul mengatakan sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga untuk bernafas. Ini enggak semuanya untuk makan, sehingga tidak ada untuk bernafas itu. Lah agama melarang, tidak boleh berlebihan sampai seperti ini. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walaupun sekali lagi bentuk saraf ini juga masuk di bawah kata
tabdzir yang Allah katakan innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin, dan sesungguhnya orang-orang yang melakukan tabdzir itu masuk pada saudara-saudara daripada syaitan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kul, makan. Wash. Kemudian di ujung hadis Rasul mengatakan min ghairi sarafin wala makhilah, ataupun makhilah itu artinya kesombongan. Seperti apa makanan yang bisa mengantarkan kepada kesombongan itu, Bu? Seperti seseorang sengaja membeli makanan yang mahal, kemudian dia tampakkan, atau dengan kata lain pamer di hadapan teman-temannya, di hadapan orang lain, dengan cara apa, Bu? Dengan cara memposting. Hati-hati yang punya Facebook tuh, Bu. Ya, ibu makan di restoran mana, kemudian yang dipesan itu mahal-mahal kan gitu. Akhirnya ibu memposting ibu sedang makan, ibu dan makanannya. Kan banyak sekarang itu konten-konten orang-orang yang suka majang orang yang sedang makan di restoran kan, Bu. Makanannya enak-enak, mahal-mahal. Lah yang baca komen itu orang-orang miskin, yang nengok aslinya saja ndak tahu, hanya nengok gambar dari Facebook, dari Instagram dan yang semacamnya. Nah, ini kan mengundang kesombongan, Bu. Makanya sebaiknya, Bu, jangan suka selfie lah dengan makanan itu, karena ini bisa mengundang kesombongan. Makan-makan saja lah, nggak usah pamer gitu ya. Jadi pamer dalam makanan ketika memposting sesuatu di medsos dengan makanan yang lezat, yang mahal, yang tidak semua orang bisa membelinya, ini bisa mengantarkan kepada kesombongan. Maka dilarang, tidak boleh. Ya, tidak boleh sekali lagi di zaman sekarang memposting hal-hal yang menjadikan tersakiti hati-hati orang-orang miskin. Apalagi di situ ada riyaknya. Nah, ini lebih parah lagi. Jadi ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ataupun memberikan kemudaratan. Ada orang yang sudah tahu kalau makan ini memicu penyakit ini, ya, makan itu memicu penyakit itu umpamanya kan. Dia sudah tahu, ya. Kemudian dia berlebih-lebihan di situ. Maka ini pun sama, tidak boleh, karena ini bisa memadaratkan kepada badan. Intinya seluruh yang berlebihan yang akan memberikan kemudaratan kepada badan kita itu terlarang dalam agama. Lihat bagaimana indahnya Islam mengatur kesehatan, ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian di sini Rasul mengatakan walbas, dan berpakaianlah. Sama juga, pakaian jangan berlebihan. Kan ada orang-orang yang kemudian suka pamer dengan pakaian, dan ya bukan cerita orang-orang di luar sana juga, kadang-kadang yang sudah ngaji sama juga kadang-kadang. Ya kan, ini ada cadar terbaru, ya ada lampu-lampunya di kepalanya. Ibu pakai pula malam-malam di situ. Siapa itu pakai cadar di lampunya tuh? Jadi hal-hal yang seperti itu bisa mengundang pamer kan. Itu namanya pakaian syuhrah. Pakaian yang tidak wajar dipakai manusia, sehingga mengundang orang memandang ibu. Pakaian itu kan fungsinya menutup aurat, bukan pamer. Ataupun ibu membeli pakaian yang berlebihan dengan harga yang mahal sekali, padahal seandainya pakaian-pakaian yang ya standar harganya lah, itu juga sudah layak dan cocok ibu pakai gitu. Tapi ada orang-orang yang kemudian membeli pakaian tuh yang selangit harganya. Untuk apa berlebihan? Bagus seandainya dia beli pakaian banyak yang murah-murah kemudian disedekahkan kepada fuqara wal masakin, kan lebih manfaat lagi, ya. Karena terkadang banyak orang yang mengoleksi pakaian itu tidak dipakai, karena ibu sendiri nggak mungkin sekali pakai 7 lapis kan, Bu. Ya pasti satu aja pakaian itu yang ibu pakai, nanti ganti lagi.
Jadi jangan berlebihan, secukupnya saja. Kemudian di sini Rasul mengatakan wa tasaddaq, dan bersedekah. Tentu yang dimaksud sedekah di sini bukan sedekah wajib, Bu, karena sedekah wajib ini kan terbatas ukurannya atau besarannya, seperti zakat mal umpamanya kan, atau zakat fitrah. Jadi tidak mungkin israf berlebihan karena sudah ada takarannya, ada haulnya, ada nisabnya, ya. Tapi yang dimaksud di sini adalah sedekah sunnah. Ada orang yang ingin bersedekah berlebihan, sehingga akhirnya kemudian karena berlebihan dalam bersedekah menyakiti keluarganya. Menyakiti keluarganya ini kan banyak juga orang yang sebenarnya orang itu dermawan, tapi karena berlebihan akhirnya menyakiti keluarganya. Contoh umpamanya orang yang bersedekah dengan wasiat. Anaknya banyak, malah kemudian diwasiatkan seluruh hartanya untuk pesantren, untuk masjid, untuk panti asuhan dan yang lainnya, sementara ahli warisnya tidak dapat apa-apa. Itu kan tidak boleh. Boleh seseorang itu berwasiat, tapi tidak boleh lebih daripada 1/3 harta, karena 2/3 itu milik ahli warisnya. Makanya sampai bersedekah pun dilihat-lihat. Makanya ketika Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu sedang sakit parah, ketika itu dia baru punya anak satu, wanita, perempuan. Jadi saat sakit parah disangkanya itulah sakit terakhir yang membawa kematiannya. Jadi ketika Nabi SAW duduk di samping Abdurrahman ibn Auf itu, Abdurrahman ibn Auf sempat berwasiat untuk menginfakkan seluruh hartanya, tapi Rasul melarang. Kemudian Abdurrahman mengatakan, bagaimana kalau separuh harta? Rasul juga melarang. Kemudian bagaimana kalau 1/3 harta? Kata Rasul, ya, 1/3 itu sudah banyak. Artinya wasiat itu paling banyak 1/3 saja. Lewat daripada 1/3 akan mendolimi ahli waris. Jadi tidak boleh seseorang itu kemudian berlebihan dalam bersedekah, juga sama. Ataupun memicu kesombongan. Nah, itulah sedekah-sedekah orang-orang yang ria, orang-orang yang sum'ah, pengen dipuji, pengen didengar. Nah, itu bisa mengarah kepada kesombongan tadi. Lah, hal-hal yang seperti ini dalam Islam sangat dilarang. Tidak boleh. Baik soalan makanan, minuman, pakaian, sedekah, semua diatur di dalam Islam. Semua diatur, tidak sembarangan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah, secara umum ya, adab-adab seperti ini, baik berkenaan dengan makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, kendaraan, dan seterusnya, itu sebenarnya bagian daripada nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, dan kita harus pandai mensyukurinya. Harus pandai mensyukuri. Makanya kenapa kita disuruh setelah makan dan minum mengucapkan alhamdulillah. Karena banyak di antara saudara-saudara kita boleh jadi mereka tidak makan seperti yang kita makan. Makanya ucapkan alhamdulillah. Karena kalimat alhamdulillah itu bagian daripada melanggengkan nikmat Allah, supaya nikmat kita ini terus bertambah. Karena Allah yang mengatakan la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu aku akan tambah nikmatku untuk kalian. Maka bersyukurlah kalau seandainya masih diberikan makan dan minum. Adapun berpakaian sendiri kan sudah jelas ya, sudah saya jelaskan tentang beberapa adab berpakaian itu, terutama bagi kaum ibu kan jelas gitu ya. Kalau bisa pakaian itu jangan sampai transparan, membentuk badan. Kemudian jangan sampai pakaian syuhrah, kemudian menutup aurat gitu ya. Karena ada sebuah hadis yang mengkhawatirkan yang disabdakan Nabi SAW, di mana Nabi SAW mengatakan di akhir zaman, kata Rasul, di akhir zaman, jadi ada dua kelompok yang tidak ada di zaman Nabi tapi ada di zaman sekarang.
Jadi kelompok ini tidak ada di zaman Nabi, tapi adanya di zaman sekarang ini. Salah satunya apa? Kasiyatun ariyatun, wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Dia berpakaian tapi telanjang, maksudnya apa? Ya tadi boleh jadi mungkin pakaiannya sempit, pakaiannya transparan gitu kan. Padahal pakaian itu, kata para ulama, pertama ya ini soal pakaian itu, hendaklah seseorang itu berpakaian dengan pakaian yang bersih. Ini pertama. Kalau ibu mau berpakaian, pakailah dengan pakaian yang bersih. Yang kedua, satiran lil aurah, menutup aurat. Kemudian yang ketiga, tidak boleh tasyabuh dengan pakaian laki-laki. Karena sekarang banyak wanita-wanita itu tasyabuh dengan pakaian laki-laki. Pakai jeans, bayangkan jeans ada di celana. Kemudian pakai lepis, sampai bapak-bapak cari lepis di pasar tak ada, diborong ibu-ibu katanya. Ah, ini kan masalah, Bu. Nah, coba lihat, kadang-kadang kita aneh ya, pakaiannya pakaian laki-laki tapi atasnya pakai jilbab. Ini kan banyak terjadi di masyarakat nih. Padahal wanita itu kodratnya sendiri, dia punya pakaian sendiri sebagaimana laki-laki juga punya pakaian sendiri. Maka tidak boleh pakaian wanita itu menyerupai pakaian laki-laki ataupun sebaliknya. Banci-banci kaleng tuh, Bu. Kemudian juga yang keempat, tidak boleh menggunakan pakaian syuhrah. Ya tadi saya katakan pakaian yang aneh-aneh, coraknya, warnanya, bentuknya, orang nggak syuhrah, tidak boleh, memfitnah manusia. Ya. Ibu pakai pakaian yang bergambar, umpamanya ada sablonan di pakaiannya, di jilbabnya, gambar-gambar makhluk. Ya, di situ ada gambar buaya, ada gambar apa gitu kan, Bu? Nggak boleh. Ataupun yang keenam, tidak boleh pakaian itu emas, namanya kan. Nah, ini kan tidak boleh. Itu berlebihan juga kan gitu. Itu syaraf namanya. Dan akan menyakiti orang-orang fakir, orang miskin jadinya kan ketika melihat itu. Ya, termasuk juga kalau bagi wanita kan harus betul-betul menutup dengan setutup-tutupnya aurat, tidak membentuk badan, tidak menggunakan wewangian gitu ya, dan tidak berjalan dengan lenggak-lenggok dengan pakaian. Lah itu semua adab yang diajarkan dalam Islam dalam hal berpakaian. Ya, di sini makan, minum, berpakaian, dan di antara sedikit dari keterangan hadis ke-16. Ya. Kemudian hadis berikutnya hadis ke-16. Ini sudah dibahas ini ya. Berarti masuk ke hadis halaman berapa ini? Kok beda? Berarti ini bab baru ya. Penjelasan semua hadis ini berkaitan dengan adab-adab yang disyariatkan. Adab tersebut agar para penuntut ilmu memperhatikannya, kemudian berhias dan berakhlak dengannya dalam rangka menjalankan perintah dan meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti ini masuk pada bab baru ya. Taib. Hadis pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, liyusallimis saghiru alal kabiri, wal maru alal qaidi, wal qalilu alal kathiri, wal rakibu alal mashi. Hendaklah seseorang yang lebih muda mengucapkan salam kepada yang lebih tua,
Dan hendaklah orang yang berjalan mengucapkan salam kepada orang yang duduk, dan hendaklah orang yang berkendaraan mengucapkan salam kepada orang yang berjalan. Ini adab yang disunahkan ya tentang masalah salam. Sebenarnya masalah salam kan pernah kita bahas, tapi tidak masalah kita ulas ya adab-adabnya, karena bagaimanapun hal-hal yang penting dalam keseharian itu kalau diulangkan kita teringat kembali gitu, bahwa ada adab-adab yang harus kita lakukan yang berkenaan dengan masalah salam. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adab salam adalah kita disunahkan untuk menyebarkan salam. Kita disunahkan untuk menyebarkan salam. Jadi salam itu adalah perkara yang sangat dianjurkan untuk disebarkan. Tetapi bagi yang menjawab salam tentu beda hukumnya, Bu ya. Kalau yang mengucapkan salam kan sunnah. Tapi kalau yang menjawab salam itu wajib, Bu. Kalau ada orang yang salam ibu tidak jawab, dosa. Karena menjawab salam itu wajib, tapi menyebarkannya adalah sebuah sunnah. Dan itu hal yang bisa menjadikan rekatnya hati kaum muslimin satu dengan yang lainnya. Karena Rasul yang mengatakan, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak dinyatakan sempurna iman sampai kalian saling mencintai. Kemudian Rasul mengatakan, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum absus salama bainakum. Maukah ku ajarkan kepada kalian, kalau kalian lakukan nih, maka kalian akan saling sebarkan salam. Jadi salam itu hakikatnya merekatkan hati kaum muslimin. Yang kedua, adamul iqtisar fi ilqa'is salam ala man ya'rif faqat. Jangan sampai, Bu, mengucapkan salam itu dilontarkan kepada yang dikenal saja. Yang enggak kenal ibu enggak mau salam. Nah, ini yang banyak nih. Yang sering saya istilahkan kalau jemaah pengajian di sini itu dari jauh saja sudah salam tuh, Bu. Padahal jauh orangnya, dengar tak dengar pun udah salam tuh. Karena jemaah pengajian, Bu. Tapi kalau bukan jemaah pengajian, walaupun depan mata biasa aja. Nah, ini salah, ini tanda-tanda kiamat. Salam itu bagi orang yang kita kenal ataupun yang tidak kita kenal. Selama zahirnya muslim atau muslimah, sampaikan salam. Kemudian yang ketiga, menggunakan sighah lafaz yang disyariatkan. Jangan mengganti dengan salam yang lainnya. Islam mengajarkan assalamualaikum atau assalamualaikum warahmatullah atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu jangan ganti selamat pagi, selamat siang, selamat sore, kemana? Nah, gitu. Jadi nggak boleh diganti. Karena itu lafaz yang tauqifi, yang terima jadi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, alla yaqul alaikas salam. Jangan mengatakan alaikas salam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis Jabir bin Sulaim, qala, dia mengatakan, ataitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqultu alaikas salam. Faqala la taqul alaikas salam walakin qul assalamu alayka. Ingat, Bu, ya, jangan dibolak-balik lafadznya. Harusnya kan assalamu alaikum, jangan alaikum salam atau alaikas salam. Itu tidak boleh dibalik kayak gitu. Tapi assalamu alaika atau assalamu alaikum. Ini juga harus diperhatikan lafaz salam. Kemudian juga di antara adab salam yang kelima, bahwa apabila tidak mendengar salam, orang yang kita sampaikan salam dia tidak mendengar, Bu, maka ulang 3 kali. Jadi ibu ini bertamu ke rumah sini, diketuk pintunya, assalamualaikum, tidak dijawab.
Assalamualaikum, tak dijawab. Assalamualaikum, tak dijawab, sudah balik. Jangan ngintip di gorden. Kadang-kadang gitu, diintip-intip di gorden, di jendela, pinjam tetangga, tengok di ventilasi, ngapain ibu? Ya. Jadi tidak boleh kalau sudah mengucapkan salam 3 kali nggak dijawab, pergi bu. Ya, karena ada orang itu penasaran, loh 3 kali digedor di apa, ndak ini juga kan itu. Ya sudah, mungkin dia tidak mau nerima kita. Pulang. Itu adabnya. Salam itu cuma 3 kali saja. Makanya jangan diborong. Ada jedaknya kan itu ya. Assalamualaikum, jeda dulu, berketuk-ketuk gitu ya. Kemudian nanti beberapa waktu salam lagi. Boleh jadi dia mendengar di salam keduanya atau di salam ketiganya gitu maksudnya. Tapi Islam membatasi salam itu 3 kali. Ya. Termasuk juga ibu kalau ketemu anak-anak di jalan itu, ibu ucapkan salam, ngajari mereka. Karena ada riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwa Nabi SAW itu kalau berjumpa dengan anak-anak beliau mengucapkan salam. Ya, artinya kan mengajarkan anak-anak untuk salam. Dan lebih baik lagi kalau ibu mengucapkan salam diiringi dengan senyum. Diiringi dengan senyum. Karena Rasul mengatakan la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antal akhaka biwajhin talqin, karena senyum sendiri adalah sedekah bu. Jadi kalau ibu iringi senyum dengan salam itu artinya mendabelkan sedekah dengan pahala. Senyumnya berpahala, salamnya juga berpahala, jadi double ya. Kemudian juga bukan hanya sekedar mengucapkan salam, kalau orang di hadapan kita ya salaman juga dengan tangan kita, karena itu di antara sebab bergugurannya dosa-dosa kita saat salaman. Tentu yang boleh disalami, kalau yang bukan mahram ya tidak boleh ya. Itu juga yang harus dipahami tentang masalah salam. Dan termasuk adab-adab yang dicatat dalam hadis ini, di mana kalau kita posisinya orang muda, sementara depan kita orang tua, ya kita yang ngalah salam dulu. Jangan nunggu orang tua mengucapkan salam kepada kita yang muda, atau yang berjalan mengucapkan salam kepada yang duduk, atau yang sedikit mengucapkan salam ke yang banyak gitu ya. Nah ini semuanya kan bicara tentang adab-adab salam. Kemudian juga yang berkaitan dengan adab-adab salam juga pada hadis keduanya, Nabi mengatakan yujzi'u anil jama'ati idza marru an yusallima ahaduhum wa yujzi'u anil jama'ati an yarudda ahaduhum. Jika serombongan orang berjalan bersama, sudah cukup jika salah seorang dari mereka mengucapkan salam, dan sudah cukup jika salah seorang dari mereka membalas salam. Jadi kalau ibu sedang rombongan 4-5 orang, kemudian melewati orang yang sedang duduk-duduk 4-5 orang, satu aja bu mengucapkan salam, jangan rame-rame. Ibu lagi demo atau apa kan, satu aja, yang jawab juga satu, itu sudah mewakili gitu maksudnya. Itu dia juga diantara adab salam. Termasuk juga dalam hadis yang ketiga yang berkaitan dengan salam juga, Rasul mengatakan la tabda'ul yahuda wan nasara bis salam wa idza laqitumuhum fit tariq fadtarruhum ila adyaqi. Jangan kalian memulai mengucapkan salam kepada orang Yahudi dan Nasrani. Jika kalian bertemu dengan mereka di jalan, maka pepetlah mereka ke arah jalan yang sempit. Kenapa orang Yahudi tidak boleh kita ini memulai salam? Karena mereka tidak selamat masalahnya. Ngapain kita doakan keselamatan? Mereka sendiri tidak selamat. Mereka sendiri tidak selamat. Makanya tidak perlu kemudian mengucapkan salam kepada mereka. Apalagi kalau seandainya ucapan mereka yang mengucapkan salam kepada kita dan tidak jelas ucapannya, maka itu lebih tidak perlu di inilah keterangan hadis tentang masalah salam. Sebenarnya ini kan hanya syarahan saja bu ya. Sebenarnya kita nanti masuk pada bab albir wassilah, halaman 64. Nanti yang minggu depan kita masuk pada bab baru, bab albir wassilah, halaman 64. Karena setelah saya teliti rupanya ini hanya syarahan keterangan hadis-hadis yang sudah kita baca sebelumnya. Wallahu alam. Sampai di sini. Silakan kalau yang bertanya.
Waalaikumsalam. Tidak boleh pakaian yang bergambar. Nanti batasannya bergambarnya sampai pada beberapa kalau abstrak atau bergambar itu akan boleh. Dan apakahnya berlaku untuk pakaian atau misalnya tas di aksesoris itu seperti apa? Iya, paham. Yang dimaksud bergambar itu, Bu, maksudnya gambar-gambar yang bernyawa. Gambar-gambar makhluk yang bernyawa dan jelas gambarnya. Karena sekarang ini ya termasuk fitnah juga kan, banyak pakaian-pakaian itu yang disablon dengan cara menggambar makhluk. Entah binatang, entah manusia. Entah dilukis dengan tangan atau disablon sama saja. Karena hukuman bagi para penggambar itu pada hari kiamat luar biasa, Bu. Di mana dalam sebuah hadis itu nanti leher di neraka itu keluar. Kemudian dia mengatakan wukiltu bi thalathin, aku dikuasakan kepada 3 manusia. Salah satunya adalah para penggambar. Ya, jadi yang dilarang itu adalah gambar makhluk yang bernyawa. Adapun kemudian gambar-gambar selain itu, selama tidak menjadi pakaian syuhrah, tidak apa-apa, Bu. Karena kan saya lihat sekarang kalau pakaian ibu-ibu itu daster-daster dan yang semacamnya itu kan kadang banyak coraknya tuh, entah corak bunga, corak ini, corak itu kan itu. Tapi kan bisa ditutup dengan jilbab. Ibu pakai jilbab panjang kan ketutup tuh corak-corak itu. Kalaupun seandainya corak-corak itu nampak, selama tidak memfitnah manusia, tidak ada masalah. Selama tidak masuk dalam kategori syuhrah, tidak ada masalah. Karena pada dasarnya berpakaian itu boleh-boleh saja selama mengikuti adab dan akhlak yang sudah saya jelaskan tadi. Wallahu a'lam. Iya, justru kalau seandainya dia membuat binatang yang atau makhluk yang tidak pernah Allah ciptakan, itu lebih parah lagi, Bu. Umpamanya dia melukis makhluk yang kepalanya lebih besar daripada badannya, padahal Allah tidak menciptakan makhluk seperti itu. Atau kakinya lebih besar dibandingkan badannya, seperti kartun-kartun itu kan, maka itu lebih parah lagi. Karena Allah tidak menciptakan, dia menciptakan pula kan gitu. Dia menggambar. Maka sebaiknya, Bu, saya sarankan saja kalau beri pakaian untuk anak-anak itu, ya sebaiknya itu ya cari gambar-gambar yang tidak bernyawa. Saya kira itu lebih selamat. Ya, lebih selamat gitu ya. Karena kan banyak pakaian-pakaian yang tidak bernyawa kan, entah gambar gunung, entah gambar pohon, entah gambar apa gitu. Yang penting jauhi makhluk yang bernyawa. Maka insya Allah itu lebih selamat daripada kita masuk di situ yang kemudian dikhawatirkan itu masuk pada kategori dalam hadis-hadis yang dilarang tentang hukum seputar gambar. Wallahu a'lam. Ya. Mengucapkan salam atau selamat ya gitu. Oh. Ya, iya, bilang aja. Iya gitu. Dia kan mendoakan keselamatan kepada kita. Insya Allah kita muslim selamat lah. Iya aja lah. Nah, itu. Tapi kalau dia kemudian mengucapkan salam kepada kita, assalamualaikum, jelas-jelas fasih, tidak ada lafaz-lafaz yang
yang samar. Kadang-kadang lebih fasih pula, mungkin karena pernah jadi TKW di Arab mungkin. Assalamualaikum Kalau jelas maka ibu cukup menjawab wa alaika, gitu saja. Wa alaikum. Ya. Karena dikhawatirkan di zaman Rasul itu kan ada orang Yahudi mengucapkan salam bukan assalamualaikum tapi assalamualaikum, maka Rasul mengatakan wa alaika. Cukup wa alaika saja. Jadi tidak perlu kemudian dilengkapi sebagaimana salamnya seorang muslim. Tapi kalau ada tetangga datang ke rumah ibu, kemudian ibu punya anak baru lahiran, ini tetangga non muslim, kemudian mengucapkan selamat ya ya kan enak bu, nggak, ya aja lah, karena dia mengucapkan selamat sama kita, alhamdulillah. Jadi tidak ada jawaban yang pasti ya, tapi kalau dia mendoakan kebaikan ya aminkan saja. Wallahu a'lam. Salaman itu akan menggugurkan dosa. Itu dalam arti kata bersalaman dengan tangan terus masih mengucapkan mohon ampunan atau salam aja. Iya, mengucapkan salam. Kita kan berjumpa dengan kawan nih. Assalamualaikum Assalamualaikum kemudian ibu salaman. Tangan ibu dengan kawan itu. Maka selama tidak dilepas tuh tangan ibu dengan dia tuh, maka selama itu dosanya digugurkan. Selama ibu tidak melepas genggamannya. Jadi kalau ibu salaman dengan dia, nunggu dia yang lepas bu. Masalahnya si kawan itu paham juga, tak mau melepaskan bu. Akhirnya lama banget. Ya ada durasinya lah kan, masa salaman terus, ya paham lah kalau sudah lama dilepas. Artinya kan hadisnya memang seperti itu. Selama dia menggenggam tangannya, maka disitulah berguguran dosa-dosanya. Wallahu a'lam. Iya. Ya, saya kira cukup ya. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu